Hai teman-teman Skefi, dimanapun teman-teman berada, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk hari ke-61, kita akan baca 4 pasal hari ini dari kitab 1 Samuel 5 sampai 8. Pasal 5 sampai 8. Kitab 1 Samuel ini adalah kitab ke-9 dari urutan di Alkitab ya teman-teman. Kita akan baca dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Oke teman-teman, ayat mas yang hari ini Skevi mau bagikan di dalam 1 Samuel 2 ayat 9 berkata, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita berada di dalam kasih Yesus, berada di dalam lindungannya. Jadi langkah-langkah kita selalu di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang membelakangi Tuhan Yesus atau orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus akan mati binasa dalam kegelapan, teman-teman. Dan sebab apa yang membuat kita berkuasa saat ini, teman-teman, bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi semua oleh karena anugerahnya. Itulah yang Skevi bisa bagikan untuk hari ini, ayat mas yang diambil dalam kitab Samuel. Jadi teman-teman bisa susun ya teman-teman, nanti di dalam cover ini ayat mas yang apa yang teman-teman ingin ambil di dalam kitab Samuel, ini dia. Teman-teman bisa buka dari video-video Skevi. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau dari kemarin sampai malam ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan membacakan segala sesuatu biarlah hanya keluar untuk memperdengarkan sabda-Mu, apa yang ingin Kau bicarakan, biarlah semuanya dipakai oleh Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami untuk bisa memahami apa yang ingin Kau sampaikan melalui sabda-Mu malam ini Tuhan, melalui kitab suci yang kami dengar, kami baca pada malam hari ini. Apa yang sudah Engkau kerjakan bersama orang-orang pada masa lalu di dalam kitab suci ini, itu pun yang akan Kau kerjakan dengan kehidupan kami saat ini. Dan bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa memahaminya. Roh Kudus pimpin dan bimbing kami dalam pembacaan ini dan juga dalam kami sehari-hari di dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari kita baca dari 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12 tentang orang Filistin dan tabut Elohim. Mari kita membacanya teman-teman. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Dan bangsa Filistin telah mengambil tabut Elohim dan membawanya dari Eben Haizer ke Asdod. Dan bangsa Filistin mengambil tabut Elohim itu serta membawanya ke kuil Dagon dan meletakkannya di dekat patung Dagon. Dan pada keesokan harinya orang-orang Asdod bangun pagi-pagi dan lihatlah patung Dagon telah jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Dan mereka mengangkat patung Dagon serta meletakkannya kembali di tempatnya. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali pada keesokan harinya. Dan lihatlah, patung Dagon telah terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Dan kepala Dagon serta kedua telapak tangannya telah terputus di ambang pintu. Hanya bagian tubuhnya yang rata yang tertinggal padanya. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang datang ke dalam kuil Dagon
tidak melangkah di ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Dan tangan Elohim menekan berat atas orang-orang Asdod, dan dia melemahkan mereka, serta menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun wilayah-wilayah perbatasannya. Lalu orang-orang Asdod melihat hal demikian dan berkata, tabut Elohim bangsa Israel itu tidak boleh tinggal bersama kita, karena tangannya telah menimpa berat atas kita dan atas Dagon dewa kita. Maka mereka mengutus orang dan mengumpulkan semua pemimpin bangsa Filistin kepada mereka, serta berkata, kita harus berbuat apa terhadap tabut Elohim dari bangsa Israel itu? Dan mereka menjawab, biarlah tabut Elohim bangsa Israel itu dibawa berkeliling ke Gad. Dan mereka membawa berkeliling tabut Elohim bangsa Israel itu. Dan terjadilah setelah mereka membawanya berkeliling, tangan Yahweh melawan kota itu dengan kehancuran yang dahsyat. Dan dia menghajar orang-orang di kota itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan borok-borok menjalar pada mereka. Lalu mereka mengirim tabut Elohim ke Ekron. Dan terjadilah pada saat tabut Elohim itu memasuki Ekron, orang-orang Ekron berteriak-teriak seraya berkata, mereka telah membawa berkeliling tabut Elohim bangsa Israel itu kepada kita untuk membuat kita mati, bahkan seluruh bangsa kita. Lalu mereka mengutus orang dan mengumpulkan semua pemimpin bangsa Filistin serta berkata, singkirkan tabut Elohim bangsa Israel itu, dan biarlah itu kembali ke tempat asalnya. Dan itu tidak akan membuat kita mati. Dan juga bangsa kita. Sebab telah terjadi kehancuran dahsyat di seluruh kota. Tangan Elohim telah menekan sangat berat di sana. Dan orang-orang yang belum mati dihajar dengan borok-borok. Dan jeritan dari kota itu naik sampai ke langit. Kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 21. Tabut Elohim dikembalikan. Adapun tabut Yahweh berada di wilayah orang-orang Filistin selama 7 bulan. Dan orang-orang Filistin memanggil para imam dan para penelaah seraya berkata, apakah yang harus kami lakukan terhadap tabut Yahweh? Beritahukanlah kepada kami, haruskah dengan kami mengirimnya ke tempatnya? Dan mereka berkata, kalaupun dengan mengirim tabut Elohim Israel itu, janganlah kamu mengirimnya dengan tangan hampa, karena kamu benar-benar harus membawa kembali kepadanya persembahan penebus salah. Pada saat itulah kamu akan disembuhkan dan akan diberitahu kepadamu mengapa tangannya tidak menyingkir daripadamu. Dan mereka berkata, persembahan penebus salah apakah yang harus kami bawa kembali kepada dia? Dan mereka menjawab, sejumlah para pemimpin Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Karena 1 tulah untuk setiap mereka, yaitu untuk para pemimpinmu. Dan kamu harus membuat patung borok-borokmu dan patung tikus-tikusmu yang merusak tanah, dan kamu harus memberi hormat kepada Elohim Israel. Barangkali dia akan menjadikan tangannya ringan di atasmu dan di atas dewa-dewamu dan di atas tanahmu. Dan mengapa kamu mengeraskan hatimu seperti ketika orang Mesir dan Firaun mengeraskan hati mereka? Bukankah pada waktu dia berperkara
dengan mereka, mereka bahkan membiarkan bangsa itu pergi, dan mereka pun pergi. Dan sekarang, ambillah dan buatlah satu kereta baru dan 2 ekor lembu yang sedang menyusui, yang belum pernah memikul kuk di atasnya. Dan kamu harus mengikatkan lembu-lembu itu pada kereta itu. Tetapi kamu harus memulangkan anak-anaknya ke rumah dari mengikuti mereka. Dan kamu harus mengambil tabut Yahweh dan menempatkannya di dalam kereta itu. Dan benda-benda emas yang harus kamu bayar kepada dia sebagai persembahan penebus salah, haruslah kamu tempatkan di dalam sebuah peti di sisinya. Dan kamu harus membiarkannya pergi, maka dia pergi. Dan kamu harus melihat jika dia mendaki jalan yang alurnya ke Bet-Semes, maka dialah yang telah menimpakan malapetaka besar ini kepada kita. Tetapi jika tidak, maka kita tahu bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Hal itu hanyalah suatu kebetulan atas kita. Dan orang-orang itu melakukan demikian. Dan mereka mengambil 2 ekor lembu yang sedang menyusui dan mengikatkannya pada kereta itu. Dan mereka menahan anak-anaknya di dalam rumah. Dan mereka menempatkan tabut Yahweh di dalam kereta itu, juga peti itu dan tikus-tikus emas, serta patung borok-borok mereka. Dan lembu-lembu itu berjalan lurus di jalan itu pada jalan ke Bet-Semes. Mereka benar-benar berjalan di jalan raya sambil menguak dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai ke perbatasan Bet-Semes. Begitupun para pemimpin Filistin yang berjalan di belakang mereka. Dan orang-orang Bet-Semes yang sedang menuai panen gandum mereka di lembah, ketika mereka mengangkat mata mereka dan melihat tabut itu, maka bersukacitalah mereka melihatnya. Dan sampailah kereta itu di ladang Yosua orang Bet-Semes, lalu berhenti di sana. Dan di sana ada sebuah batu besar. Kemudian mereka membelah kayu-kayu kereta itu, lalu mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh. Lalu orang-orang Lewi menurunkan tabut Yahweh, juga peti yang bersamanya, yang di dalamnya terdapat benda-benda emas, dan mereka meletakkannya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu, pria-pria Bet-Semes mempersembahkan persembahan bakaran serta menyembelih kurban-kurban bagi Yahweh. Setelah kelima pemimpin orang-orang Filistin melihatnya, maka mereka kembali ke Ekron pada hari itu juga. Dan inilah borok-borok emas yang telah orang-orang Filistin bayar sebagai persembahan penebus salah kepada Yahweh. Kepunyaan Asdod 1, kepunyaan Gaza 1, kepunyaan Askelon 1, kepunyaan Gad 1, kepunyaan Ekron 1. Dan tikus-tikus emas sejumlah semua kota orang-orang Filistin. Kepunyaan kelima pemimpin itu, dari kota yang berkubu sampai dusun kecil pedesaan, bahkan sampai batu besar yang di atasnya telah diletakkan tabut Yahweh pada hari ini di ladang Yosua orang Bet-Semes itu. Dan di antara pria-pria Bet-Semes dia telah menimpakan hajaran karena mereka melihat ke dalam tabut Yahweh, dan dia menghajar 50.070 pria di antara orang-orang itu. Dan orang-orang itu berkabung karena Yahweh telah menimpakan hajaran di antara orang-orang itu dengan hantaman yang dahsyat. Dan pria-pria Bet-Semes berkata, siapakah yang mampu berdiri di hadapan benda kudus Yahweh Elohim ini? Dan
kepada siapakah ia akan berangkat dari kita? Dan mereka mengirim utusan-utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan mengatakan, orang-orang Filistin telah mengirim kembali tabut Yahweh. Datanglah, angkutlah itu kepadamu. Mari kita lanjut teman-teman ke 1 Samuel 7 ayat 1-14, bangsa Filistin ditaklukkan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang dan mengangkat tabut Yahweh, serta membawanya ke rumah Abinadab di bukit. Dan mereka menguduskan putranya Eleazar untuk menjaga tabut Yahweh itu. Dan waktu pun berlalu, sangat lama sejak hari tabut itu mulai tinggal di Kiryat Yearim, yaitu sudah 20 tahun. Dan seluruh keluarga Israel mengeluh kepada Yahweh. Dan Samuel berbicara kepada seluruh keluarga Israel dengan berkata, jika kamu berbalik kepada Yahweh dengan segenap hatimu, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu. Dan siapkanlah hatimu bagi Yahweh, dan layanilah dia saja. Dan dia akan melepaskan kamu dari tangan orang-orang Filistin. Lalu orang-orang Israel menyingkirkan para Baal dan Astoret, serta beribadah kepada Yahweh saja. Dan Samuel berkata, kumpulkanlah seluruh kaum Israel ke Mispa, dan aku akan berdoa kepada Yahweh bagimu. Lalu mereka berkumpul ke Mispa dan menimba air dan mencurahkannya di hadapan Yahweh. Dan pada hari itu mereka berpuasa, lalu berkata di sana, kami telah berdosa melawan Yahweh. Dan Samuel menghakimi orang-orang Israel di Mispa. Dan orang-orang Filistin mendengar bahwa orang-orang Israel telah berkumpul di Mispa, dan para penguasa bangsa Filistin itu pergi melawan Israel. Dan orang-orang Israel itu mendengar dan ketakutan di hadapan orang-orang Filistin. Lalu orang-orang Israel berkata kepada Samuel, janganlah berhenti menangis kepada Yahweh Elohim kita bagi kami, agar dia menyelamatkan kita dari tangan orang-orang Filistin. Dan Samuel mengambil seekor domba yang sedang menyusui dan mempersembahkannya seutuhnya sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh. Dan Samuel berseru kepada Yahweh bagi Israel. Dan Yahweh menjawab. Dan terjadilah pada saat Samuel mempersembahkan persembahan bakaran, orang-orang Filistin maju mendekati medan pertempuran melawan Israel. Dan Yahweh mengguntur dengan suara dahsyat atas orang-orang Filistin pada hari itu, serta mengacaukan mereka. Dan mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Dan orang-orang Israel keluar dari Mispa dan mengejar orang-orang Filistin dan memukul kalah mereka sampai ke arah hilir Betkar. Dan Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di antara Mispa dan Sen, dan menyebut namanya Ebenhaezer, dengan berkata, sampai sekarang ini Yahweh telah menolong kita, dan bangsa Filistin telah ditaklukkan dan tidak pernah datang lagi ke wilayah kekuasaan Israel. Dan tangan Yahweh menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang bangsa Filistin telah rebut dari bangsa Israel dikembalikan kepada Israel, dari Ekron bahkan sampai ke Gat. Dan Israel membebaskan perbatasan mereka dari tangan bangsa Filistin. Dan di sana ada perdamaian antara orang-orang Filistin dan orang-orang Amori. Mari kita lanjut ke 1 Samuel 7 ayat 15 sampai 17. Pelayanan Samuel.
Dan Samuel menjadi hakim atas orang-orang Israel seumur hidupnya. Dan dia pergi dari tahun ke tahun dan pergi berkeliling ke Betel dan Gilgal dan Mispa, serta menghakimi bangsa Israel di semua tempat itu. Dan dia kembali ke Rama karena rumahnya ada di sana. Dan di sana dia menghakimi Israel dan dia membuat sebuah mezbah bagi Yahweh di sana. Baik teman-teman, kita masuk ke pasal terakhir untuk pembacaan hari ini yang akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sekarang yang pertama adalah 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9. Orang Israel menginginkan seorang raja. Dan terjadilah ketika Samuel telah menjadi tua, dia mengangkat putra-putranya sebagai hakim atas Israel. Dan nama putra sulungnya adalah Yoel, dan nama putra keduanya Abia. Mereka hakim-hakim di Beersheba. Namun anak-anaknya tidak hidup menurut cara hidupnya, malah mengejar keuntungan secara tidak jujur dan menerima suap, serta memutarbalikkan keadilan. Maka semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel di Rama. Dan mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup menurut cara hidupmu. Sekarang tunjuklah seorang raja bagi kami untuk memerintah kami sebagaimana bangsa-bangsa lain." Dan hal itu jahat menurut pandangan Samuel. Ketika mereka berkata, "Berikanlah kepada kami raja untuk menghakimi kami." Lalu Samuel berdoa kepada Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, "Dengarkanlah suara orang-orang itu, segala yang mereka katakan kepadamu. Sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka, sesuai dengan segala perbuatan yang telah mereka lakukan sejak hari aku membawa mereka keluar dari Mesir, bahkan sampai pada hari ini, ketika mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Demikianlah mereka pun melakukannya terhadapmu. Dan sekarang dengarkanlah suara mereka. Hanya engkau harus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan menyatakan kepada mereka hak istimewa raja yang akan memerintah atas mereka." Kita masuk ke bagian terakhir untuk hari ini, 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 22. Samuel menjelaskan hak seorang raja. Lalu Samuel mengatakan semua firman Yahweh kepada orang-orang yang telah menuntut seorang raja darinya. Dan dia berkata, inilah hak istimewa raja yang akan memerintah atas kamu. Ia akan mengambil anak-anak lelakimu dan akan menetapkan mereka bagi dirinya di antara kereta-kereta perangnya dan di antara para penunggang kudanya. Dan mereka akan berlari di depan kereta-kereta perangnya. Dan dia akan menunjuk bagi dirinya kepala-kepala pasukan 1,000 dan kepala-kepala pasukan 50. Dan mereka akan membajak tanah bajakannya dan menuai hasil tuaiannya dan membuat senjata-senjata untuk peperangan baginya dan senjata-senjata untuk pasukan kereta perangnya. Dan dia akan mengambil anak-anak perempuanmu untuk menjadi pengolah wangi-wangian dan untuk menjadi juru masak dan untuk menjadi pemanggang roti. Dan dia akan mengambil yang terbaik dari ladang-ladangmu dan kebun-kebun anggurmu dan kebun-kebun zaitunmu dan memberikannya kepada hamba-hambanya. Dan hasil benihmu serta kebun-kebun anggurmu
Ia akan mengambil persepuluhan dan akan memberikannya kepada sida-sidanya dan kepada hamba-hambanya. Dan dia akan mengambil budak-budak lelakimu dan budak-budak perempuanmu dan yang terbaik dari orang-orang mudamu dan keledai-keledaimu dan akan memakainya untuk pekerjaannya sendiri. Dia akan mengambil 1/10 dari kawanan ternakmu dan kamu akan menjadi hamba baginya. Dan kamu akan berteriak pada hari itu, karena rajamu yang telah kamu pilih bagi dirimu sendiri. Dan Yahweh tidak akan menjawab kamu pada hari itu. Dan rakyat menolak untuk mendengarkan suara Samuel dan berkata, "Tidak, tetapi seorang raja harus memerintah atas kami. Dan kami pun akan menjadi seperti semua bangsa lain. Dan raja kami akan menghakimi kami dan akan berjalan maju di depan kami dan memimpin peperangan kami." Dan Samuel mendengarkan semua perkataan orang-orang itu dan mengucapkannya di telinga Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka, dan engkau harus mengangkat seorang raja memerintah atas mereka." Dan Samuel berkata kepada orang-orang Israel itu, "Masing-masing kamu pergilah ke kotanya." Ya, baik teman-teman, itulah pembacaan kita pada hari ini. 26 menit sudah kita membaca 4 pasal untuk hari ini. Biarlah pembacaan ini boleh berhenti, namun kita mohon pimpinan Tuhan untuk tetap terus berkata-kata, memberikan hikmat kepada kita dengan beralaskan dari pembacaan kita hari ini. Kita tahu ya teman-teman, patung Dagon aja sampai jatuh di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian yang kudus. Dan tabut itu sekarang ada di hati kita. Jadi kita harus menjaganya. Maka yang lain akan terjatuh seperti Dagon ketika kita benar-benar menyucikan hati kita untuk Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu boleh kami dengar, sabda-Mu boleh kami dengar hari ini. Tuhan, pembacaan malam ini boleh berhenti, namun biarlah Engkau terus berkata-kata. Roh Kudus terus mengajarkan kami, menempa hati kami untuk bisa memahami semuanya ini dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, dan kami dijauhkan dari perbuatan dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, Tuhan. Biar tangan kasih Tuhan memberikan pemulihan kepada jiwa-jiwa kami, tubuh kami yang lemah. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami. Juga negara ini Tuhan, dan juga dunia ini Tuhan, ada sekelompok orang-orang yang tidak menghargai arti kemanusiaan yang Tuhan ajarkan, yaitu saling mengasihi. Namun mereka hendak melakukan apa yang mereka kehendaki, seperti bangsa Israel Tuhan, menuntut apa yang mereka mau, tanpa memikirkan orang lain. Tuhan, buatlah negara ini Tuhan, menjadi negara yang kondusif untuk ditinggali oleh semua orang. Orang-orang ini Tuhan yang membelakangi Engkau, yang menghina Engkau, yang mencerca Engkau Tuhan. Engkau tekan mereka, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam penjara Tuhan. Kau tekan mereka yang telah mengucapkan kata-kata tidak baik atas dirimu Tuhan. Karena bukan kami Tuhan sesungguhnya saat mereka melakukan penghinaan atas Engkau. Bukan mereka hanya menghina apa yang mereka inginkan menekan kami, tapi mereka berhadapan dengan Kau sendiri. Dan Kau sendirilah yang turun tangan Tuhan, seperti Engkau menghantam patung-patung Dagon, patung-patung yang ada di sana, juga manusia yang saat ini tidak taat dan menghina Engkau pun yang menekan mereka. Kau mendatangkan yang seperti Engkau mendatangkan orang-orang Filistin dan semuanya dengan penyakit maupun dengan hama-hama Tuhan, selama mereka menghina dan mencerca Engkau. Namun sekiranya mereka bertobat Tuhan, Kau memberikan kesembuhan.
juga kepada kami. Ampuni kami Tuhan, yang kalau tidak taat padamu. Seperti bangsa Israel yang berkeras, ampuni kami Tuhan. Berilah kami pemahaman untuk taat dan setia kepadamu saja, maka Engkau menyertai langkah kami. Engkau memelihara langkah kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.